kejayaan cita-cita budaya nasional melalui puncak-puncak budaya daerah yang kita banggakan di tengah-tengah pengaruh. Dan akhir nanti akan kami persembahkan tari Sumilir Angin Kumbang. Maka kedua jenis tarian itu hanyalah sebagian kecil saja dari gambaran ciri khas dan keunikan nilai-nilai luhur budaya Cirebon yang syarat dengan dinamika gerak serta memiliki nilai-nilai dasar filsafati yang tinggi. Kesemuanya itu disaksikan, disajikan, dan dikemas oleh para artis keluarga besar Yayasan Budaya Semeragi. Tidak kurang dari 500 orang artis pendukung selama Pekan Seni Budaya Cirebonan ini berlangsung, dan antara lain besok malam akan digelar cerita Gema Azan Pitu atau Gema Azan 7 yang kemudian disusul dengan jadwal kegiatan malam berikutnya berupa persembahan Pekan Budaya ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih terdapat berbagai kekurangan yang diresmikan pembukaannya oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, sesuai dengan kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara yang menyandang berbagai predikat diantaranya sebagai kota budaya, Pemda DKI Jakarta senantiasa menyambut baik upaya semua pihak yang menambah semakin semaraknya kota Jakarta sesuai dengan predikatnya tersebut. Dalam mendukung program pembangunan Jakarta sebagai kota budaya itu, Pemda DKI Jakarta sangat menghargai setiap upaya untuk lebih menghidupkan seni budaya dengan segala dimensinya. Dan pekan budaya seperti ini, Jakarta semakin diperkaya dengan berbagai kreasi seni kedaerahan yang benar-benar dibuta budaya tersebut. Lebih-lebih mengingat Festival Istiqlal 2 yang mendapat sambutan luas di kalangan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sang budaya seni lagi besar segenap keluarga besar Cirebon, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas hari ini. Mudah-mudahan Pekan Budaya Cirebonan ini berlangsung sukses. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian. Gaya hidup global dengan warna yang didominasi oleh budaya masyarakat negara maju. Gejala dan kecenderungan dalam beragam sikap dan perilaku seperti itu sedikit atau banyak telah mempengaruhi kehidupan sebagian masyarakat kita, terutama di kalangan generasi mudanya. Merebaknya gaya hidup global dalam tataran tertentu jelas akan dapat mempengaruhi sistem nilai adat budaya yang kita miliki, yang merupakan kristalisasi serta ditopang dan diwarnai oleh budaya-budaya daerah. Pengaruh yang positif dapat semakin mengembangkan budaya kita sejalan dengan perkembangan zaman secara akulturatif dan adaptif. Sedangkan pengaruh negatifnya akan dapat menggeser eksistensi budaya asli, sehingga lambat laun akan mempengaruhi kemantapan jati diri keindonesiaan kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut dituntut kepedulian dan peran serta para pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, para pendidik, para budayawan, para pengelola media massa, dan lebih-lebih para orang tua untuk secara bersama-sama di lingkungan masing-masing menyeleksi masuknya nilai-nilai budaya global bagi kemajuan dan pengembangan budaya daerah ke arah yang positif dan konstruktif, khususnya dalam kaitan pengaruhnya pada kehidupan generasi muda kita. Hadirin sekalian yang terhormat, aneka budaya daerah yang memancar dari seluruh penjuru Nusantara
adalah menunjukkan ciri khas dan jati diri keindonesiaan kita. Puncak-puncak budaya daerah yang beraneka ragam tersebut merupakan budaya nasional bangsa Indonesia yang membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain. Budaya bangsa ini harus terus kita pertahankan, kita pelihara dan kita kembangkan agar tidak terkikis atau punah tergerus oleh derasnya arus budaya perubahan. Dengan demikian kita akan tetap menjadi bangsa yang berkepribadian, memiliki harga diri dan rasa percaya diri, serta cinta dan bangga kepada jati diri dan daya mampu bangsanya. Di sisi lain, kita juga harus terus berupaya memantapkan ketahanan budaya Indonesia yang mampu mencegah, menangkal dan mengantisipasi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap sistem budaya kita. Derasnya penetrasi dan infiltrasi melalui jalur budaya hendaknya mampu kita hadapi dan atasi dengan tingginya kadar ketahanan budaya kita yang merupakan salah satu gatra dalam ketahanan nasional. Untuk mewujudkan ketahanan budaya nasional dalam kadar yang tinggi tersebut, kita semua harus berupaya agar nilai-nilai dasar budaya nasional yang kita miliki senantiasa dapat dipahami, dihayati, diamalkan, dimasyarakatkan, serta diminati dan dicintai oleh masyarakat kita dalam sosok dan corak yang sesuai dengan suasana zamannya. Untuk itu kita perlu melakukan berbagai kegiatan pembinaan dan pelestarian serta pengembangan dan akulturasi budaya daerah secara lebih terencana, sistematik, terpadu, berlanjut, dan taat asas. Semua upaya ini harus didukung oleh semua pihak karena menyangkut masa depan bangsa. Pembinaan budaya telah kita laksanakan melalui jalur pendidikan di sekolah maupun melalui berbagai jenis lembaga di masyarakat. Namun diharapkan pada fenomena dan kecenderungan global saat ini, upaya tersebut perlu lebih kita tingkatkan lagi. Generasi muda bangsa hendaknya menjadi sasaran dan sekaligus pelaku utama dalam setiap upaya pembinaan budaya itu. Di pundak mereka tanggung jawab keberadaan dan kelangsungan hidup budaya nasional terletak. Sehubungan dengan hal tersebut, sanggar-sanggar budaya serta lembaga pendidikan dan keterampilan seni budaya hendaknya semakin banyak kita bangun dan kita kembangkan agar para pemuda dapat belajar dan berlatih dengan baik. Di tempat-tempat seperti itu, para pemuda dapat mempelajari dengan seksama berbagai materi budaya daerah, berikut nilai dasar yang menjiwai dan menyemangatinya. Mereka sekaligus dapat pula mengembangkan daya cipta, rasa dan karsanya yang disesuaikan dengan corak zamannya tanpa menghilangkan akar budaya dasarnya. Tanpa menghilangkan akar budaya dasarnya, dengan demikian akan dapat dihasilkan produk budaya daerah yang lebih baru, lebih segar dan lebih sesuai dengan cita rasa atau kebutuhan selera masyarakat pada zamannya. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang terhormat, budaya Cirebon yang memiliki kekhasan terdiri karena secara akulturatif dipengaruhi oleh berbagai nafas budaya yang turut mewarnainya, antara lain Sunda, Jawa, Cina, Hindu, dan terutama Islam, mewujudkan suatu karya budaya yang indah dan menarik, serta menjadi salah satu kekayaan
budaya bangsa yang tidak ternilai. Festival Budaya Cirebon kali ini memang merupakan salah satu upaya kita dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya daerah agar lebih dikenal keberadaannya oleh masyarakat serta dicintai dan diminati oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu aset kebanggaan kita. Kurang nang di lampu.
Hindu, yaitu dengan banyaknya para pelukis kita, pelukis kaca. Kan lukisan kaca ini tergambarkan adanya wadasan atau karang dan megamendung. Ini adalah salah satu pengaruh yang kuat, di samping seperti juga tadi telah disebutkan oleh Bapak, bagaimana pengaruh agama Islam yang benar melihat di sebelah sana, lukisan dan juga bentuk kaligrafi. Dan sebagian dari selain motif ini di dalam perkembangannya memang berawal dari sekitar tahun 1452. Motif utama dan 3 unsur utama daerah asal dari jadi Trusmi antara lain, saya kira dari mana Trusmi apa? Nah, ini antara lain dari Trusmi. Jadi sampai hari ini desa Trusmi itu penuh dengan para pengrajin. Ini pengaruh dari bawa dari bahasa Cina dulunya, dan kemudian di sini ya, di sini dan nanti di salah satu ruangan kita juga bisa melihat kerajinan dari salah satu desa yang namanya Desa Seda. Dan sekarang bagaimana para perajin batik saat ini bisa memproduksi ini, Pak? Karena sekarang hampir punah. Di dalam hidup pasti itu cita-cita boleh seluruh apapun, tetapi harus fleksibel, itu naga. Kemudian Bapak Wakil Presiden ini di dalam pagelaran selama, dan ini pengrajin topeng Pak Satria. Kalau Pak, berapa satu topeng buat saya? Ya kalau satu hari ini sebetulnya kalau udah begini dapat 2 biji. Kasar kan baru begini. baru kasar gitu. Iya. Nah kalau begini 3 hari. Satu Warna. warna. Kalau yang putih, Kalau yang putih ini adalah samba. Samba itu sombong maksudnya. Sombong artinya Kresna. Oh. Ini terapannya. Nah ini siapa ini Pak? Aneh ini. Ini kan bentuk ya pati lagi pati. Kanji. pate. Kanji. Kalau ini Pak mana ini ya? Tapi bentuknya lain-lain Pak. Kayunya kayu apa Pak? Baru. Nah kalau ini hasil bor, kayunya kedong-dong jaran. Kalau jaran. Ya. Jaran itu apa Pak? Ya kalau jaran ikutan. Asia, di Singapura, ke Jepang, ke Thailand, ke Jerman, apalagi dari lingkungan Jawa Barat, di Bandung, dari Asti, dari Pergit, Pak Rastika namanya Pak, lukis kaca. Dan juga di Pamekasan yang membuat satu lukisan kaca di Taman Mini Indonesia, kaligrafinya yang dibuat oleh para salah satu motivatornya. Suseki. Oh. Ya. Oh. Ini dia juga, Sitar Kuningan. Cirebon.
Pantesan Cirebon kayak minyak di sini. Unsurnya minyak. Nah, satu gunung kuda itu isinya serupa ini. Jadi untuk penggemar Suzuki barangkali merupakan salah satu backgroundnya sudah kan dari sana? Iya. Oke. Perkembangan seni budaya Cirebon ini Pak, di luar kota Cirebon ini perkembangannya gimana? Terus kemudian upaya mempertahankan ini? Iya, jadi kalau berbicara tentang budaya tradisional dari Cirebon, kita harus mempunyai pola pikir dalam dua hal. Yang pertama adalah kita melakukan satu peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif satu produk budaya yang berada di wilayah 3 Cirebon. Kalau saya katakan wilayah 3 Cirebon itu terdiri dari Cirebon sendiri, yaitu meliputi kabupaten maupun kota Madya, kemudian Indramayu, kemudian Kuningan, dan Majalengka. Ini keseluruhan ini saling mengisi. Kalau kita berjalan melalui pantai utara Jawa, ya, dari mulai Jatibarang misalnya kita jalan menuju ke Cirebon melalui Indramayu, itu hampir setiap desa di sana ada berbagai sanggar, ya, sandiwara maupun kesenian tradisional lainnya, itu luar biasa. Nah ini untuk ke dalam makanya dari segi kualitatif perlu mendapat perhatian semua pihak. Nah sekarang bagaimana untuk ke luar, ya, artinya di luar wilayah Cirebon sendiri. Untuk di luar wilayah Cirebon, saya berpendapat harus lebih, ya, proaktif dari masyarakat dan juga termasuk senimannya yang berada di wilayah daerah Cirebon memperkenalkan diri keluar. Dan alhamdulillah selama ini, ya, setelah kami bersama-sama membuat motivasi melalui Yayasan Budaya Sunyaragi dan juga beberapa sanggar dan kegiatan yayasan yang lainnya yang bergerak di bidang budaya, sekarang sudah mulai banyak dikenal. Nah, khusus dari Yayasan Budaya Sunyaragi sendiri, yang sekarang setelah kami hitung itu tidak kurang ke para seniman-seniwati kami yang dari mulai para pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat umum di sana. Itu sekarang sudah sekitar 1.200-an kami memiliki teman-teman seniman seniwati, ya. Dan dari mereka tidak saja sekali waktu mengadakan satu perkenalan dan pertunjukan di dalam negeri, di kota-kota lain, tetapi juga telah kami adakan suatu pengiriman misi seni budaya, ya, misi kesenian ke Jepang, ke Hong Kong, Kanada, Amerika Serikat, dan Australia. Ya. Biasanya pada umumnya sanggar budaya, seni budaya itu punya kendala Pak, ya, di antaranya masalah dana. Tadi statement Pak Wapres itu ada kemungkinan dikembangkannya lebih banyak. Apakah juga kemungkinan adanya subsidi dari pemerintah gitu Pak, atau gimana? Saya berpikir kalau kita punya niat, masalah subsidi itu bukan merupakan pemikiran yang diprioritaskan. Sebagai unsur masyarakat, kita wajib ikut serta di dalam membina kebudayaan ini, yaitu dengan kekuatan diri sendiri. Berarti seni budaya Cirebon selama ini nggak punya kendala masalah itu Pak? Ya, kalau dikatakan kendala tetap ada, tetapi relatif, ya. Kadang-kadang kita menghadapi kendala justru di luar dana biasanya terjadi, yaitu masalah sumber daya manusia. Saya ambil contoh misalnya, alangkah kami bergembiranya manakala kami mendapatkan para pelatih-pelatih profesional untuk bidang seni tari, seni lukis, ya, seni batik membatik yang harus ditingkatkan setiap waktu sehingga dia tidak statis di dalam kedudukannya melestarikan produk budaya
yang ada. Katakanlah misalnya di sini, ya selama di sini nanti ada seni tari, ya, dan juga seni wayang dan sebagainya. Kami tetap bina nilai tradisionalnya, tapi juga ada beberapa yang kita lakukan pembaharuan. Anda lihat tadi misalnya salah satu nomor seni tari, ya, yang tradisional sekali adalah tari topeng. Kalau tari topeng pasti dimanapun masyarakat Indonesia mengenal topeng pasti dikaitkan dengan salah satu asalnya adalah dari daerah Cirebon. Nah sekarang kami membuat kreasi lagi semacam tadi yang kami create atau kami ciptakan, ya, kami kembangkan pada bulan Januari yang lalu, yaitu tari Sumilir Angin Kumbang misalnya. Dan ini semua adalah perlu ada pembaruan-pembaruan. Di samping kita tetap juga memegang nilai tradisional. Oke, terima kasih banyak Pak Brata.